Hai teman-teman semuanya, hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kunjungan kami di PT Ajinomoto KIC Karawang. Nah, sebelumnya kalian semua pasti tahu dong mengenai Ajinomoto ini atau salah satu produk MSG yang sangat terkenal dan semua orang pakai untuk dijadikan bumbu dapur. Nah, hasil kunjungan kami di sini akan kami bawakan dengan tema Green Factory, yaitu judulnya Inisiatif Ramah Lingkungan dan Keberlanjutan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan kelompok kami. Di sini anggotanya ada 3 orang. Pertama ada Hani Aurora Atali, kedua Hajar Meiwila Putri, dan kedua saya sendiri Nur Indah Sari. Profil singkat PT Ajinomoto Indonesia. Oke, di sini kalian tahu nggak siapa penemu dan siapa pendiri usaha ini? Jadi, penemu dan pendiri ini berbeda ya. Pertama kali, MSG ini ditemukan oleh Dr. Kikunai Ikeda dari Jepang. Nah, beliau ini menemukan cita rasa MSG ini pertama kalinya itu saat merasakan masakan ibunya dari rumput laut. Nah, di situ dia menemukan rasa umami. Umami yang kita sebut sekarang itu adalah MSG. Yang artinya lezat atau gurih. Selanjutnya pendiri usaha ini yang membantu Dr. Kikunai Ikeda dalam memperkenalkan produknya itu yaitu Mr. Saburosuke Suzuki. Ambil ide ilmiah Kikunai Ikeda dan meracik strategi produk dan pemasaran yang membuat MSG menjadi fenomena global di bawah merek Ajinomoto. Nah, selanjutnya PT-nya di sini yang kita kenal itu ada PT Ajinomoto Indonesia. Untuk perusahaan utamanya itu ada di Mojokerto. Cuma kemarin kita kunjungan di daerah Karawang KIC. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1969 dan dia membuat makanan dan bumbu masak. Seperti yang kita ketahui ya, ada Sajiku, terus Ajinomoto, Masako, terus Saori. Nah, itu banyak lagi, itu salah satu produk yang mereka produksi. Jadi bukan hanya Ajinomoto saja. Jumlah karyawannya plus minus ada di 2000 orang. Kalau yang di Mojokerto itu kayaknya lebih ya, bisa 4 kali lipat karena luasnya aja juga lebih luas dibandingkan yang di KIC. Selanjutnya ada latar belakang dan visi. PT Ajinomoto Indonesia berkomitmen menciptakan proses produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terus visi globalnya itu adalah Eat Well, Live Well. Dan dia juga membuat target di mana di tahun 2030 mereka bisa melakukan pengurangan dampak lingkungan sebesar 50%. Keren ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu Zero Waste to Landfill, yaitu mengurangi limbah padat sampai 0 dan mengolah jadi CO product. Yang pertama itu ada Agivol. Agivol itu adalah pupuk daun. Yang kedua adalah Amina. Amina itu adalah pupuk tanah. Terus yang ketiga ada VML, yaitu pakan ternak. Dan selanjutnya adalah aktivitas biocycle dan eco-activity di pabrik Mojokerto. Selanjutnya ada pengelolaan air, water management, yaitu penggunaan air efisien hingga 35%. Terus selanjutnya adalah sistem reduce, recycle diterapkan melalui water management improvement. Terus selanjutnya adalah pengurangan emisi karbon.
emisi CO2 berkurang 38.500 ton di tahun 2020 melalui efisiensi bahan bakar, listrik, dan peralatan. Selanjutnya ada peralihan dari batu bara ke biomasa wood pellets sejak Oktober 2023. Target pengurangan emisi 112.679 ton CO2 di tahun 2023 dan keseluruhan 211.000 ton di tahun 2023. Selanjutnya adalah energi terbarukan dan efisiensi. Pemasangan panel surya di pabrik Mojokerto dan Karawang, implementasi renewable energy certificate dari PLN sebesar 219 GWh per tahun. Terus selanjutnya adalah redukasi plastik kemasan, pengurangan material hingga 30% untuk kemasan MSG Ajinomoto dan Masako. Terus inisiatif Masako tanpa inek plastik dan Hiderpat hemat plastik 8-4%. Selanjutnya adalah sertifikasi dan penghargaan. Peringkat industri hijau level 5 dari Kemenperin, skor 90% nomin. Terus penghargaan Green Initiative Award, kategori Consumer Goods dari Kata Data. Baik, selanjutnya ada health provider dan budaya perusahaan. Transformasi karyawan menjadi health provider, edukasi gizi lingkungan, kesehatan komunitas. Terus ekonomi sirkular dijalankan melalui prinsip Biokesel dan ASIVI Ajinomoto Share of Value. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan oleh saya dari ringkasan dampak lingkungan yang terjadi, yaitu dari limbah padat, berusaha mencapai zero waste, co-product ramah agrikultur dan peternakan. Air, dampaknya penggunaan air minus mencapai 35% dan ada sistem reuse dan recycle. Berusaha meminimalisir penggunaan emisi karbon, dan di tahun 2023 itu mencapai minus 112.679 ton. Target selanjutnya di tahun 2030 yaitu mencapai minus 211.000. Ada energi terbarukan, solar panels, biomas, REC 219 GWh per tahunnya. Ada kemasan plastik, reduksi hingga 30% menjadi inovasi melalui inovasi desain. Contohnya, Masako. Masako itu ada kemasan plastik yang berkurang di bagian atasnya, yang dulu itu buat yang digantung. Kalau sekarang udah ditiadakan karena untuk pengurangan limbah plastiknya. Sertifikasi dan penghargaan di PT Ajinomoto. Mendapatkan hijau level 5 atau Green Innovative Award. Oke, untuk kesimpulannya, PT Ajinomoto Indonesia menjadi benchmark Green Factory. Limbah dikelola ke nilai tambah, efisiensi air dan energi tinggi, energi hijau signifikan, kemasan plastik yang berkurang, pengakuan dari pemerintah dan industri. Untuk referensinya, kurang lebih kita mendapat dari website resmi PT Ajinomoto-nya, dan ini sudah tertera. Untuk kunjungan dokumentasi, oke, terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahannya. Mohon dimaklumi. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.